adik-adik, waktunya sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Boleh sekali lagi yuk kita ulang. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita mau nyanyikan lagu Hari Lepas Hari. Nyanyinya yang semangat ya adik-adik. Kita nyanyi yuk. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu mau memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Buka pikiran dan hati kami supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat? Kita bernyanyi lagi lagu I Love You Jesus.
mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya sudah siap? Kalau sudah siap, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami dan menjaga hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Kita baca sama-sama ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan ini, baiklah kita saksikan dulu yang satu ini. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus, karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan.
Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Adik-adik, tadi kan kita sudah lihat bagaimana proses penangkapan Yesus. Di ayat yang 43 sampai 46, di situ bercerita tentang proses penangkapan Yesus. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Karena Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya, sehingga dia pergi berdoa meminta pertolongan dan kekuatan kepada Tuhan. Ketika Yesus berdoa, selesai berdoa, dia keluar, dia melihat murid-muridnya tertidur. Lalu Yesus membangunkan mereka, bangunlah dan berdoalah, supaya jangan engkau masuk ke dalam pencobaan. Pada saat Yesus berbicara, adik-adik, Yudas datang bersama dengan rombongan. Nah, sebelumnya Yudas sudah menyampaikan kepada rombongan itu bahwa orang yang akan dia cium itulah yang harus ditangkap. Itulah Yesus. Lalu Yudas mendekati Yesus dan memanggil Rabi, memeluk Yesus serta menciumnya. Lalu Yesus berkata kepada Yudas, "Yudas, apakah dengan cara mencium engkau menyerahkan anak manusia?" Di ayat 47 adik-adik, di situ menceritakan tentang seorang murid yang dengan berani spontan menghunus pedangnya di atas telinga hamba imam besar, sampai putus adik-adik telinganya. Tetapi Yesus melihat itu, karena Yesus Maha Pengasih, Yesus menyambungkan kembali telinga tersebut dan sembuh. Di ayat 48 sampai 49, Yesus berkata, "Apakah aku ini seorang penjahat sehingga engkau datang lengkap dengan pedang dan senjata? Padahal tiap hari aku mengajar di bait Allah bersama-sama dengan kamu. Kenapa tidak ditangkap?" Adik-adik, di ayat 50 menceritakan bahwa murid-murid Yesus itu pergi meninggalkan dia. Adik-adik, yang bisa kita ambil dalam firman ini adalah Yesus itu bukanlah orang yang jahat. Yesus itu bukanlah orang yang menakutkan. Tetapi Yesus itu adalah orang yang baik, yang sangat baik. Dia sayang kepada kita, dia mengasihi kita, dia cinta kepada kita. Untuk itulah Yesus rela ditangkap. Dan bukan cuma itu adik-adik, Yesus rela menderita, Yesus rela dihina, Yesus rela disiksa, dan bahkan Yesus rela mengorbankan dirinya, mati dan disalibkan.
Untuk apa semua itu Yesus lakukan, adik-adik? Itu Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita diselamatkan? Karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa apa yang kita lakukan? Adik-adik mungkin tidak dengar-dengaran kepada orang tua, atau adik-adik juga tidak mengerjakan PR, atau bisa juga adik-adik pernah berbohong, atau juga pernah mengejek teman. Itu adalah dosa. Nah, Yesus meminta kita lewat firman ini untuk kita menjadi anak yang baik. Maka Yesus rela menyelamatkan kita. Lewat firman ini kita diajarkan 4 hal. Yang pertama, Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Yang kedua, saling berbagi. Dan yang ketiga, saling menolong. Yang keempat, saling memaafkan. Adik-adik, apakah cinta adik-adik kepada Yesus adalah cinta sejati? Ataukah adik-adik hanya cinta kepada diri sendiri? Kalau kita mengasihi Yesus, kalau kita cinta kepada Yesus, seperti tema kita hari ini, aku cinta Yesus, maka kita harus melakukan yang baik seperti yang sudah Yesus lakukan kepada kita, yaitu kita harus saling mengasihi, saling berbagi, saling menolong, dan saling memaafkan. Karena kasih itu sabar dan baik, dan kasih itu mau berkorban untuk orang lain, sebagaimana Yesus berkorban untuk kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak ceritakan buat adik-adik. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi, berbagi, saling menolong, dan saling memaafkan. Biarlah kami dapat memberikan kasih kepada orang yang kami kasihi dengan ikhlas dan tulus. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini. Berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru, agar selalu dalam sehat-sehat, terutama dalam situasi sekarang ini. Biarlah Tuhan yang menjaga kami dan memberikan kami kesehatan yang sempurna. Ampunilah segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Adik-adik, kita ke lagu selanjutnya. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Nyanyinya yang semangat ya. Saatnya kita ke kreativitas kita minggu ini. Nah, tema kita Aku Cinta Yesus. Kita mau mewarnai gambar ini adik-adik. Kalau ini gambarnya Kak Seril udah warnai ya. Ini gambar Tuhan Yesus. Yudas mencium Tuhan Yesus. Adik-adik warnain yang rapi. Nanti kertasnya ini ada di Sopo Mehmet. Yang mau ngambil boleh. Nanti kalau yang mau ngeprint, nanti kakak kirimkan filenya ke grup sekolah minggu kita. Jangan lupa ya adik-adik, diwarnai dengan baik. Kalau mau dipenuhin kolom-kolomnya kayak gini juga boleh ya adik-adik. Warnai dengan baik, dengan rapi, lalu kirimkan ke grup kita sekolah minggu. Baiklah adik-adik, itu kreativitas kita untuk minggu ini. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Adik-adik masih semangat? Kita bernyanyi lagu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan dan dilanjut lagu Kasih.
sudah selesai. Sekarang kita berdoa. Kita berdoa doa Bapa kami. 2, 3, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Dan jika keluar rumah harus selalu pakai masker. Jangan lupa jaga jarak dan sering-sering cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.